وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Adalah pemimpin yang mana, sultan yang mana. Sultan yang benar-benar menegakkan keamanan, pemimpinmu bisa enggak? Ataukah sultan atau pemimpin Anda hanya mengajak kepada kepentingan hizbiyah saja, dan paling mencolok adalah mengkafirkan seseorang, golongan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin az-zaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang cerah, hari Rabu insyaallah, ya hari Rabu, kita masih oleh Allah diberikan kenikmatan luar biasa sekali, tetap dalam keadaan iman, tetap dalam keadaan Islam, dan semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang menghancurkan amalan kita, yang menghancurkan ibadah kita, baik sifat munafik, fasik, bahkan sifat-sifat khawarij. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada akhir-akhir ini di penerobosan muda-mudi Jokam, penerobosan. Jadi ada istilah penerobos. Anda kalau tanya penerobos itu apa? Yang bagian turba, utusan dari pusat yang turba ke daerah-daerah, ke masing-masing kabupaten untuk menanamkan doktrin-doktrin. Nah, penerobos ini terdiri dari namanya penerobosan umum seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada namanya penerobosan ibu-ibu khusus, ada khusus. Ada namanya penerobosan muda-mudi. Ya. Nah, pada kali ini saya sedikit mengta'dil atau kita meluruskan di dalam forum penerobosan muda-mudi. Biasanya malam Ahadnya, biasanya kan Sabtu dan Ahad. Cuman si Sabtu ini biasanya malam-malamnya. Biasanya disampaikan kepada jajaran pengurus-pengurus 4S, 4 serangkai itu imam, kemudian KU, kemudian mubalek, kemudian aghnia, dan penerobos ditambah. Aghnia itu tambahan, yang pokok sebenarnya penerobos itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Di situ ada disampaikan dalil. Yang dalil ini akhir-akhir ini ternyata ada banyak perubahan. Kalau dulu bertahun-tahun itu saja, dan saya punya, sampai saya itu punya filenya. Kebetulan saya ketua PPK, jadi saya cepat dapat. Waktu itu sebelum penerobosan mesti saya dapat duluan untuk menggandakan kepada 4S-nya maupun kepada remajanya atau muda-mudinya. Nah, pada kali ini akhir-akhir ini ada dalil yang memang sengaja untuk memperkuat hizbiyah ini, golongan ini. Dengan adanya banyaknya ulama-ulama yang keluar, baik ulama-ulama tingkat pusat sampai tingkat daerah, tingkat desa, bahkan tingkat kelompok, maka dimunculkanlah riwayat-riwayat yang memang sebenarnya kalau dikatakan ini kitab karangan sebenarnya, tapi karena itu dianggap membenarkan dan dianggap memperkuat hizbiyahnya, ya sudah kita pakai aja, nggak apa-apa. Nah, kalau menurutnya ulama-ulama sesepuh misalnya Mbah Tojin kan, selain kutubus itu kabeh kurang, itu sampah, kabeh itu dedak dan lain sebagainya. Tapi karena itu dianggap memperkuat keimaman, dianggap memperkuat bukan keimanan ya, keimaman atau kepemimpinan mereka, maka ya udahlah, nggak apa-apa, sampah-sampah dipakai juga nggak apa-apa. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, di situ
ada dalil yaitu diambil dari Ruwah Ibnu Zanjawaih yang saya lihat sepintas di lembaran dalilnya itu ada diriwayatkan dari Ibnu Zanjawaih. Ruwah Ibnu Zanjawaih ada juga saya cek juga di Musnad Ibnu Rohawai. Ada dua periwayatan yang paling banyak diriwayatkan, yaitu ucapan seorang ulama tentang menyikapi ada dua dai. Dari ini dimuat masalahnya. Mari kita ngaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Jubair qala rijulasaihi yauman. Jadi suatu saat Ibnu Jubair berkata kepada teman duduknya suatu hari dia bertanya, "Kaifa antum idza kharaja fikum da'iyani?" Bagaimana menurut kamu? Kaifa antum idza kharaja fikum da'iyani? Katanya Ibnu Jubair bertanya pada teman duduknya tadi mengatakan, bagaimana kamu menurut kamu terhadap ada dua dai, dua pengajak, dua ulama lah bahasanya, dua ulama, dai yang mengajak. Ada model dua dai. Da'in yad'una ila kitabillah wa da'in yad'una ila sultanillah fa ayyuhum tujibun. Katanya Abdurrahman bin Jubair mengatakan, dai yang pertama adalah yad'una ila kitabillah, dia mengajak kepada kitabnya Allah. Kemudian dai yang model dua, wada'in yad'una ila sultanillah fa ayyuhum tujibun. Terus yang kedua ini mengajak kepada sultanillah, pemimpinnya Allah. Bukan bapak sultannya, amirnya lah bahasanya kalau mereka amirnya. Qalu berkata mereka, teman-teman duduknya tadi, nujibud da'i ila kitabillah. Ya tentunya kami mengikuti da'i yang mengajak kepada kitabnya Allah. Kan yang satunya tadi kan da'i yang mengajak kitabillah, kemudian yang kedua adalah da'i yang mengajak kepada sultan. Lah teman-temannya ditanya, bagaimana kamu? Di mana kamu? Jadi teman-teman ini kan pas ngisi pengisian lah bahasanya, ngaji atau pengisian. Nah dia bertanya, nujibud da'i ila kitabillah. Ya tentunya kami akan mengikuti da'i yang mengajak kitabnya Allah. Faqala, katanya Abdurrahman bin Jubair mengatakan, Abdurrahman tadi, Abdurrahman bin Jubair, idzan tahliku wa tadilu bal ujibul ladzi da'akum ila sultanillah. Katanya Abdurrahman bin Jubair, dia mengatakan ketika kamu memilih dai kepada kitabullah saja, maka ketika itu kamu akan rusak, watadillu, bukan watadillu, dan kamu akan sesat. Bal ujibul ladzi da'akum ila sultanillah. Bahkan kamu seharusnya mengikuti mengijabai menuruti ajaan dai pada sultanillah, pada pemimpin, pada amir. Sebab fa innallaha la yufarriqu baina sultanihi wa kitabihi. Karena sesungguhnya Allah itu tidak akan memisahkan antara pemimpin, antara kitab dan sultannya dan pemimpinnya Allah. Artinya pemimpin itu sultan itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, semakin mantaplah sudah para pengikut-pengikut yang di bawah ketika diteramahkan seperti ini dan dibumbui dengan bumbu-bumbu yang cukup sedap hizbiyahnya, luar biasa. Sudah jelas para saudara jamaah, yang keluar itu ulama-ulama, dai-dai yang mengajak pada Quran itu yang keluar jelas, dalilnya sampun jelas, padahal ini dalil bukan dari Nabi ya, ini ucapan para ulama ya. Bukan dari Nabi, ini ucapan para ulama. Ya nggak apa-apa, dan itu sebenarnya kitab karangan sebenarnya, tapi karena membuat mereka lebih kuat ya udah nggak dipakai nggak apa-apa lah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kemudian dalam kitabnya Musnad Ibni Rohawai,
Ishaq al-Ishaq penyusunnya, beliau mengomentari, qala al-Ishaq al-khawariju yad'una ila kitabillah. Yang dimaksud dai mengajak kepada kitabnya Allah adalah dai dari kalangan khawarij. Dari kalangan khawarij. Tapi di tagnya nggak ada. Dalam tagnya nggak dimuat itu, dipotong sampai wa kitabi saja. Nggak ada ta'liqatnya, nggak ada apa ya? Apa itu namanya kalau dalam penulisan skripsi itu catatan kakinya nggak ada. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Inilah dalil yang akhir-akhir ini kemudian menjadi paparan yang luar biasa, menjadi semakin kuat di dalamnya bahwa mereka dai itu dai-dai yang keluar itu adalah dai yang mengajak kitabullah. Coba kalau kita gandengkan dalam Al-Quran, karena kemarin sepintas saya membaca di Facebook itu dari kalangan Jogam, kemudian dia mengutip juga dari dalil ini, kemudian di bawahnya dikutip, tapi saya cari lagi nggak ada. Tapi saya ingat itu ayatnya yang dipakai ini. Coba kalau kita lihat misalnya fungsi dari sultan wa kitabihi. Sultan, kenapa disuruh memilih sultan wa kitabihi? Coba kita lihat di dalam surat An-Nisa. Misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Coba kita lihat artinya. Dan apabila sampai kepada mereka sesuatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, wa idza ja'ahum amrun minal amni, nalikane teko ing wong akeh apa amrun perkara minal amni dari keamanan, awil khaufi adza'u bih, tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri tentang kabar keamanan tadi, ulil amri, di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya. Jadi seandainya orang itu menyerahkan perkara ini pada ulil amri dan rasulnya, para sahabat dan tokoh-tokoh saat itu, maka cukuplah dia akan mengetahui keadaan itu. Sekiranya bukan karena karunia Allah, rahmat Allah kepadamu, tentunya kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu yang tidak mengikuti. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kalau kita korelasikan antara hadis di atas tadi dengan dalil ini, telah jelas bahwa ulil amri yang dimaksud atau sultan di sini. Mengapa Allah tidak akan memisahkan antara sultan dengan kitab Allah? Karena mereka yang memegang penuh kendali. Bahkan dalam Quran disebutkan bahkan perkara keamanan. Keamanan memang utamanya keamanan. Utamanya adalah kestabilan kehidupan manusia saat itu, di zamannya itu. Maka kalau kita kembali pada hadis ini tadi, pertama hadis yang kita sebutkan tadi, mengapa disuruh mengikuti Allah atau mengikuti sultan? Karena sultan yang dimaksud di sini adalah sultan yang sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi amanatnya Allah. Termasuk dalam di sini mengatur, misalnya dalam masalah ini ya, mengatur masalah keamanan misalnya. Lalu kita dilarang mengikuti dai, yang mana dai itu
hanya mengajak kitab Allah yang semata-mata sebenarnya memberontak. Kata Al-Imam Ishaq mengatakan bahwa itu adalah ad-da'i al-khawarij, da'i khawarij. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, banyak sekali hal-hal yang perlu jangan dipotong kalau nerang nih. Padahal di sifat khawarij itu mengkafirkan seseorang. Pondasi yang paling utama adalah mengkafirkan seseorang, dan kejadian ini telah nyata-nyata pemimpinnya sendiri dibunuh, yaitu Imam Ali radhiyallahu anhu. Dia mengajak seakan-akan kembali kepada kitab Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Letterlock dimaknani seperti itu. Kemudian Imam Ali dengan Imam Muawiyah dengan mengadakan tahkim 1, tahkim 2, sampai akhirnya berdamai antara Imam Ali dan Muawiyah. Katanya orang-orang Khawarij, oh berarti Imam Ali ini sudah kafir, sudah mengikuti Muawiyah. Nah, maka kesimpulannya adalah pemimpin yang mana, sultan yang mana. Sultan yang benar-benar menegakkan keamanan, pemimpinmu bisa enggak? Ataukah sultan atau pemimpin Anda hanya mengajak kepada kepentingan hizbiyah saja, dan paling mencolok adalah mengkafirkan seseorang, golongan yang lain. Maka dalil ini harus dijadikan satu dengan korelasi dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, jangan motong dalil. Dan ini lagian dalil ini kitab-kitab karangan. Ya. Kitab-kitab karangan. Pemimpin Anda bisa apa? Apakah bisa mengatur keamanan? No, tidak bisa. Apakah bisa mengatur kestabilan kemasyarakatan? No, belum bisa. Tidak bisa. Maka jangan ngawur kemudian pakai dalil ini, dan kita yang di luar dituduh sebagai orang-orang dai-dai pengajak pada kitab Allah. Tapi antum tidak menjelaskan yang dimaksud dai mengajak pada kitabillah saja itu adalah khawarij. Ciri khawarij yang paling utama adalah mengkafirkan selain golongannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, demikian sedikit kita mengaji Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga Allah memberikan manfaat. Salam akal selamat, salam akal waras, salam akal sehat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر